البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pertemuan terakhir berhubungan dengan perkataan Imam At-Tahawi rahimahullahu ta'ala, hayyun la yamut, qayyumun la yanam. Apa dalil untuk perkataan ini? Inda Maulana, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Baik. Dan sifat hayah, sifat kehidupan bagi Allah Subhanahu wa taala, kehidupan yang sempurna. Di sini ditegaskan dengan apa? Pensifatan hayyun la yamut. Zat yang maha hidup yang tidak mengalami kematian. Penegasan tentang bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak mengalami kematian. Dalilnya apa? Had indak arin. Tayyib, ahsanta, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Naam. Tawakallah engkau kepada zat yang maha hidup yang tidak mengalami kematian. Kemudian Al-Qayyum, yang mengurusi semua hajah, semua kebutuhan hamba-hambanya, tidak pernah mengalami tidur. Dalil yang menunjukkan hal ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak dihinggapi rasa kantuk, tidak pula tidur. Indaku kasya. Itu penegasan Al-Qayyum, Al-Hayyu Al-Qayyum. Yang sekarang yang diinginkan bahwasanya Allah tidak dihinggapi kantuk, tidak pula tidur. Yang mana? Apa itu? Taib. Sebelumnya kelanjutan dari ayat tadi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Terus apa? La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Juga dikuatkan dengan hadits Abi Musa. Innallaha la yanam wa la yanbaghi lahu an yanam. Allah tidak mengalami tidur. Dan tidak sepantasnya bagi Allah Subhanahu wa taala tidur. Kenapa? Karena Dia adalah Al-Qayyum. Baik, kita lanjutkan. Qala al-Imam Ibnu Abil Izz rahimahullahu taala, wa'lam anna hadaini al-ismaini a'ni al-hayyul qayyum madhkurani fil Qur'ani ma'an fi thalathi suwarin kama taqaddam. Apa saja? Bahwasanya kedua nama ini, yaitu Al-Hayyu dan Al-Qayyum, disebutkan di dalam Al-Quran secara bersamaan dalam 3 surat, sebagaimana telah kita lewati di depan. Apa saja, Tolha? Di surat Al-Baqarah di ayat kursi. Yang kedua di surat, jangan jauh-jauh dulu. Yang kedua di mana? Setelah Al-Baqarah di awal Ali Imran. Naam, alif lam mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Naam, dengan lafaz yang hampir sama. Kemudian yang terakhir di surat Thaha, wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum. Baik. Wahuma min a'zami asma'il husna, dan keduanya termasuk di antara seagung-agung asmaul husna. Naam, min a'zami asma'illahil husna, termasuk di antara seagung-agung
nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang husna. Kata min ikhwan fillah menunjukkan bahwasanya beliau yaitu Imam Ibn Abil Is tidak menjazam, menegaskannya. Taib. Hatta qila innahumal ismul a'zam, sampai-sampai dikatakan bahwasanya keduanya adalah al-ismul a'zam. Karena termasuk di antara yang kita yakini berhubungan dengan Asmaul Husna ikhwani fillah tentang apa? Tafadulul asma. Bahwasanya nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu berbeda-beda dari sisi apa? Keutamaannya. Semuanya mencapai puncak kesempurnaan, tapi sebagiannya lebih dari sebagian yang lain. Dan di sana ada nama yang paling agung yang dikenal dengan Al-Ismul A'zam. Taib. Dan terjadi khilaf tentang apa Al-Ismul A'zam itu yang mana dari Asmaul Husna. Nah, di sini dikatakan di antara pendapat yang mengatakan bahwasanya Al-Ismul A'zam adalah Al-Hayyu Al-Qayyum. Alasannya apa? Sebelum kita mentarjih Al-Ismul A'zam yang dipilih oleh a'immah yang merupakan pendapat yang rajih dalam masalah ini. Alasan kenapa dimasukkannya Al-Hayyu Al-Qayyum dalam Al-Ismul A'zam, fa innahuma yatadammanani itsbata sifatil kamali akmala tadammunin wa astaqah. Sebab keduanya mengandung penetapan sifat-sifat kesempurnaan dengan kandungan yang paling sempurna dan paling benarnya. Jadi semua sifat kesempurnaan terkandung pada kedua nama itu, Al-Hayyu Al-Qayyum. Perhatikan, wa yadullu Al-Qayyum ala ma'na al-azaliyah wal abadiyah ma la yadullu alaihi lafdzul qadim. Nama Al-Qayyum menunjukkan makna azaliyah dan abadiyah. Naam. Taib. Al-azaliyah akhwan, yaitu azal maksudnya al-qidam alladzi laisa lahu ibtida, yaitu terdahulu yang tidak ada permulaannya, itu namanya azal. Dan azaliyah berarti nisbah kepada azali, nisbah kepada azal. Nah, berarti apa? Menunjukkan makna permulaan yang tidak ada awalnya. Zaman azali berarti zaman yang tidak berpermulaan, awal tidak ada awalnya. Gimana? Nah, iya kita sebut dengan awal yang azali, tidak berpermulaan. Wal abadiyah, nisbah kepada abad, ikhwani fillah, yaitu istimrarul wujud fi janibil mustaqbal, yaitu terus menerusnya keberadaan di waktu yang akan datang, ilana la nihayatalah, sampai kepada sesuatu yang tidak ada akhirnya. Baik. Ini azaliyah dan abadiyah, pahami maknanya. Dan al-mawjudat ikhwan, segala sesuatu yang ada, itu kondisinya apa? Dari sisi hubungannya dengan azali dan abadi terbagi jadi 3. Taib, jami'ul mawjudat salah satu aqsam. Dilihat dari sisi hubungannya dengan zaman azali dan abadi. Yang pertama, azaliyun abadiyun, yaitu sesuatu yang ada dan dia azali abadi, tidak berpermulaan dan tidak ada akhirnya. Maka ini khusus untuk siapa? Yang seperti ini khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Hadza khasun billah. Dan juga apa? Untuk nama-nama dan sifat-sifat Allah. Kenapa? Karena
pembahasan nama dan sifat mengikuti pembahasan zat. Yang kedua, abadiyun la azali. Yang kedua, sesuatu yang abadi tapi tidak azali. Berarti dia abadi. Nah, Allah Subhanahu wa taala tetapkan dia abadi, tidak hancur, tidak ada akhirnya. Tapi dia memiliki permulaan. Naam. Wa hadza khasun bil akhirah. Wal jannati wan nari wa ma fihima. Ini khusus untuk perkara-perkara di hari akhir dan surga serta neraka dan apa saja yang ada di dalamnya. Ini abadi tapi tidak azali. Nah, cuman keabadian tersebut kemarin telah disinggung, keabadian yang apa? Yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Baik, bukan kemudian kita katakan abadinya surga dan neraka seperti abadinya Allah, tidak. Kenapa? Karena abadinya Allah Subhanahu wa taala adalah sifat yang lazim. Sedangkan abadinya surga dan neraka itu adalah keabadian yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Allah ciptakan mereka ini, yaitu surga dan neraka dan apa saja ada di dalamnya itu abadi. Yang ketiga, la azali wa la abadi. Tidak azali, tidak pula abadi, dan inilah dunia serta keadaan kita semua. Yang diawali dengan tidak ada dan diakhiri dengan tidak ada pula. Naam. Baik. Ini pembagian maujudat. Nah, kita sekarang kembali kepada Al-Qayyum. Al-Qayyum menunjukkan atas makna azaliyah dan abadiyah yang tidak ditunjukkan oleh apa? Lafadz qadim. Kenapa? Karena lafadz qadim hanya menunjukkan sisi apa saja? Sisi azali saja. Nah, wa yadullu aidan ala kaunihi mawjudan bi nafsihi. Demikian pula Al-Qayyum menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ada dengan sendirinya, dalam artian tidak butuh kepada yang lain. Kenapa? Karena dia wajibul wujud, Al-Khaliq, zat yang maha pencipta. Wa huwa makna kaunihi wajibal wujud, dan inilah makna keadaan Allah Subhanahu wa taala yang disebut oleh para mutakallimin wajibal wujud. Walaupun apa? Istilah ini sebenarnya istilah yang muhdats. Cuman apa? Karena mereka gunakan untuk makna yang hak, maka kita dapati dalam kitab-kitab akidah dengan penisbatan atau dengan penyebutan wajibul wujud. Siapa yang pertama kali menyebut istilah wajibul wujud? Apa Muhammad? Mu'tazilah. Siapa orangnya? Ibnu Sina. Taib. Wal Qayyum ablagu minal Qayyam. Dan Al-Qayyum lebih mendalam dari si makna daripada Al-Qayyam. Li'anna al-waw aqwa minal alif. Dikarenakan wawu lebih kuat daripada alif. Naam. Tayyib. Wa yufidu qiyamahu binafsihi. Bittifaqil mufassirin wa ahli lughah wa huwa ma'lumun bid-darurah. Nah, dikarenakan wawu ikhwan lebih kuat daripada alif dan apa? Memberikan faidah bahwasanya qiyamnya Allah, tegaknya Allah Subhanahu wa taala itu apa? Dengan sendirinya tanpa butuh bantuan yang lain, tanpa disebabkan yang lainnya. Ini berdasarkan kesepakatan ulama ahli tafsir dan ahli lughah. Dan ini merupakan perkara yang diketahui secara darurah. Naam. Baik. Berarti perhatikan Al-Qayyum di sini apa? Menunjukkan makna azaliyah abadiyah. Kemudian juga apa? Menunjukkan itu maujud binafsih. Kemudian juga apa? Lebih
mendalam maknanya daripada Al-Qayyam. Berikutnya, wa hal tufidu iqamatahu li ghairihi wa qiyamahu alaihi. Apakah nama Al-Qayyum ini memberikan faedah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu mengurusi yang lainnya dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya? Fihi qaulan. Pada masalah ini ada dua pendapat. As-sahhuhuma annahu yufidu dzalik. Yang paling sahih di antara dua pendapat itu bahwasanya hal tersebut atau nama Al-Qayyum, wawu pada Al-Qayyum ini memberikan faedah demikian. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala selain dia tegak dengan sendirinya tidak butuh kepada yang lain, Allah Subhanahu wa taala juga mencukupi kebutuhan semua hamba-hambanya. Wa huwa yufidu dawama qiyamihi. Dan itu memberikan faedah senantiasa terus menerusnya qiyamnya Allah Subhanahu wa taala. Yufidu dawama qiyamihi wa kulla qiyamihi. Di sini keliru kayaknya. Tempat kalian kamal atau apa? Kamal. Wa huwa yufidu dawama qiyamihi wa kamala qiyamihi. Yang betul seperti itu. Sehingga Al-Qayyum akhwan memberikan faedah makna terus menerusnya qiyamnya Allah, yaitu Allah tidak butuh kepada yang lain tapi dia mencukupi kebutuhan semua makhluknya, dan kesempurnaan semua yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut. Lima fihi minal mubalaghah, dikarenakan apa yang ada pada konteks ini, yaitu pada bentuk ini Al-Qayyum makna mubalaghah. Berarti dari Al-Qayyum kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu qaimun bi nafsihi muqimun li ghairihi. Dialah yang berdiri dengan sendirinya, tidak butuh pada yang lain, dan dia yang memenuhi kebutuhan semuanya dari para makhluk-makhluknya. Fahuwa subhanahu la yazulu wa la ya'fal. Dan maka Allah Subhanahu wa taala dia tidak akan mengalami kemusnahan. Tidak akan mati, la yazul. Bedakan di sana zala yazulu dengan zala yazalu. Kalau zala yazalu ini temannya Abdul Razak. Zala yazalu temannya siapa? Temannya kana. Ya kan? Temannya kana. La yazalu bermakna senantiasa. Tapi kalau ini la yazulu dengan wawu dengan dhammah, ini bermakna apa? Tidak akan hilang, la yazulu. Tayyib. Fahuwa subhanahu la yazul. Allah Subhanahu wa taala tidak akan musnah, tidak akan mati. Wala ya'fal, dan tidak akan hilang juga, yaitu sama, tidak akan mengalami kematian. Fa innal afil qad zala qat'an. Sebab sesungguhnya sesuatu yang hilang terkadang betul-betul hilang secara hakiki. Ai la yaghibu wa la yanqusu wa la yafna wa la ya'damu bal huwa ad-daimul baqi alladzi lam yazal wa la yazalu mausufan bi sifatil kamal. Maksudnya yaitu bahwasanya Allah la yaghib, tidak akan menghilang. Wa la yanqus, tidak akan berkurang. Wa la yafna, tidak akan mati atau musnah. Wala ya'dam, dan tidak akan tidak ada. Dalam artian senantiasa ada, tidak akan mati, tidak akan hilang, sama, ini hampir maknanya semuanya. Bal huwa daimul baqi, bahkan Allah Subhanahu wa taala itu zat yang terus-menerus ada dan kekal.
alladzi lam yazal wa la yazalu mausufan bi sifatil kamal, yaitu zat yang senantiasa dan terus-menerus disifati dengan sifat-sifat kesempurnaan. Lam yazal wa la yazal, yaitu apa? Senantiasa semenjak dulu disifati dan terus-menerus akan disifati. Dengan apa? Dengan sifat-sifat kesempurnaan. Ini makna al-qayyum secara ringkas. Waqtiranuhu bil hayyi yastalzimu sa'ira sifatil kamal. Dan penggandengan al-qayyum dengan nama al-hayyu, berkonsekuensi terkandungnya semua sifat-sifat kesempurnaan yang lain. Wa yadullu ala dawamiha wa baqaiha, sehingga hal itu menunjukkan atas apa? Dawam, yaitu terus-menerusnya keberadaan Allah Subhanahu wa taala dan kekalnya Allah Subhanahu wa taala. Wa intifa'in naqsi wal adami anha azalan wa abadan, dan tidak adanya kekurangan dan ketidakadaan dari Allah Subhanahu wa taala semenjak azali dan terus-menerus, secara abadi. Sejak azali dan abadi. Senantiasa Allah ada dan tidak mengalami ketidakadaan, tidak mengalami kemusnahan maupun kematian. Baik. Walihada kana qauluhu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum a'zama ayatin fil Qur'an. Oleh karena itulah lafaz atau ayat Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum adalah seagung-agung ayat di dalam Al-Qur'an. Ayat apa ini? Dikenal dengan ayat apa, Muhammad? Ayat kursi. Kama thabata dzalika fis sahih 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana telah sabit, telah sah riwayat yang demikian itu dalam as-sahih, yaitu Sahih Muslim. Dari siapa sahabinya? Dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'ala hadainil ismaini madarul asma'il husna kulliha, maka di atas kedua nama ini berputar keseluruhan nama-nama Allah al-husna secara keseluruhannya. Jadi semua nama-nama Allah yang husna itu berputar pada kedua nama ini. Wa ilaihima tarji'u ma'aniha, dan kepada keduanya nama-nama tersebut dikembalikan. Ya, makna dari nama-nama tersebut kembali kepada apa? Al-Hayyu Al-Qayyum. Kalau diperhatikan semua nama ikhwan kembali kepada apa? Al-Hayyu dan Al-Qayyum. Fa innal hayata mustalzimatun li jami'i sifatil kamal. Sebab sesungguhnya kehidupan melazimkan keseluruhan sifat-sifat kesempurnaan. Fala yatakhallaf anha sifatun minha illa li dha'fil haya. Sebab tidak akan hilang atau terkurangi dari sesuatu yang hidup satu sifat pun kecuali karena apa? Karena kelemahan kehidupannya. Paham ini? Jadi sesuatu yang hidup, ya, sifat haya, kawan, itu apa? Berkonsekuensi harus ada sifat-sifat kesempurnaan secara keseluruhan. Ini kalau kehidupannya sempurna. Ketika ada satu sifat kesempurnaan yang tidak ada, maka itu dikarenakan apa? Lemahnya kehidupan. Seperti kita ketika sakit atau ketika tidur misalnya, itu karena dha'ful hayah, kehidupannya lemah. Adapun Allah Subhanahu wa taala yang maha hidup secara sempurna, maka terkumpul pada Allah semua sifat-sifat kesempurnaan. Fa idza kanat hayatuhu ta'ala akmala hayatin wa atammaha istalzama itsbatuha itsbata kulli kamalin yudadu nafiyahu yudadu nafiyuhu kamalal hayah. Sehingga
apabila kehidupan Allah Subhanahu wa taala adalah sesempurna-sempurnanya kehidupan, maka berkonsekuensi penetapan kehidupan yang sempurna tersebut tetapnya semua sifat kesempurnaan. Naam, paham? Ketika kita tetapkan kehidupan Allah yang sempurna, maka berkonsekuensi tetapnya semua sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah. Taib, istalzama itsbatuha itsbata kulli kamal. Naam, penetapan sifat hayah melazimkan atau berkonsekuensi tetapnya semua kesempurnaan bagi Allah. Taib, yudadu nafyuhu kamalal hayah. Naam, yang peniadaan sifat ini akhwan, akan apa? Akan menghilangkan kesempurnaan kehidupan. Ya. Berlawanan dengan apa? Nafyinya. Kalau ditiadakan sifat hayah, berarti apa? Demikian pula kesempurnaan hidup tidak akan ada padanya. Wa ammal qayyum fahuwa mutadamminun kamala ghinahu wa kamala qudratih. Adapun al-qayyum maka terkandung di dalamnya kesempurnaan ghina Allah, kesempurnaan kekayaan Allah. Al-ghina yaitu apa? Zat yang maha sempurna yang tidak butuh kepada apa? Kepada yang lainnya. Nama Allah Al-Ghani. Sifatnya sifat ghina. Tayyib. Berarti kesempurnaan tidak butuhnya Allah kepada yang lain. Wa kamala qudrati, dan kesempurnaan kudrah Allah. Inilah al-qayyum. Fa innahul qaimu bi nafsihi. Sebab Allah Subhanahu wa taala itu zat yang tegak berdiri dengan sendirinya. Fala yahtaju ila ghairihi biwajhin minal wujuh. Yang tidak butuh kepada selainnya dari semua sisinya, tidak butuh sama sekali. Allah perintahkan kita ibadah kepadanya bukan karena Allah butuh. Naam, al-muqimu li ghairih. Maka penafsiran yang ringkas untuk al-qayyum ikhwan yaitu apa? Al-qaimu bi nafsih, al-muqimu li ghairih. Yang berdiri sendiri, dan apa? Al-muqim li ghairih, yang mencukupi kebutuhan selainnya. Nah, dialah yang menegakkan selainnya bisa hidup. Nah, mereka tercukupi kebutuhan-kebutuhannya. Fala qiyama li ghairihi illa bi iqamatih. Sehingga tidak akan ada sesuatu yang tegak dari selain Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan apa? Dengan penegakan dari Allah. Ketika Allah memenuhi hajatnya, memenuhi kebutuhannya. Fantazama hadzanil ismani sifatil kamali atamman tidam. Maka kedua nama ini menggandengkan ikhwan, mengumpulkan sifat-sifat kesempurnaan dengan apa? Sesempurna-sempurna pengumpulan. Oleh karena itulah sebagian ulama mengatakan al-hayyu al-qayyum ini adalah apa? Al-ismul a'zam, dengan alasan ini ya. Tidak syak ikhwani fillah bahwasanya pada al-hayyu al-qayyum terkandung makna sebagaimana disebutkan dalam apa? Penjabaran Imam Ibn Abil Izz rahimahullah ta'ala. Tapi untuk menetapkan bahwasanya itu adalah al-ismul a'zam, kita butuh dalil. Nah, kita butuh dalil. Baik, oleh karena itulah kalau kita kembalikan kepada dalil, al-ismul a'zam yang rajih padanya bukan al-hayyu al-qayyum, tapi adalah lafzul jalalah Allah. Lafzul jalalah Allah. Dalilnya apa? Telah datang hadis dari Abi Umamah atau sebelumnya. Telah datang dalam masalah ini hadis dari Buraidah, bukan dari Abi Umamah. Nanti Abi Umamah itu dalil untuk orang yang mengatakan al-hayyu al-qayyum, tapi riwayatnya lemah. Telah datang dari Buraidah dan dari Anas radhiyallahu anhuma, dan keduanya sahih ya kawan.
yang menegaskan bahwasanya apa yang disebutkan pada kedua hadis tersebut doa yang terkandung di dalamnya al-ismul a'zam. Baik. Dan pada kedua hadis tersebut yang disebutkan pada kedua-duanya adalah lafzul jalalah Allah. Sedangkan al-hayyu al-qayyum tidak disebutkan dalam hadis Buraidah. Memang disebutkan dalam hadis Anas al-hayyu al-qayyum, tapi dalam hadis Buraidah tidak disebutkan. Hal ini menunjukkan bahwasanya al-hayyu al-qayyum bukan al-ismul a'zam. Nah, kenapa? Karena konsekuensinya al-ismul a'zam berarti yang disebutkan dalam kedua hadis itu, yaitu lafzul jalalah Allah. Nah, juga yang menunjukkan lemahnya al-hayyu al-qayyum sebagai al-ismul a'zam dikarenakan ini dua nama, ya kan? Nah, dua nama, bukan satu nama. Juga dikarenakan riwayat yang menegaskan secara sharih al-ismul a'zam itu al-hayyu al-qayyum datang dari riwayat Abi Umamah pada sanadnya ada Al-Qasim bin Abdurrahman. Tayyib. Dia meriwayatkan sebagian hadis-hadis yang mungkar. Nah, seorang perawi yang dhaif. Nah, Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala menyebutkan dalam Fathul Bari sekitar 14 pendapat akhwan tentang mana dari Asmaul Husna yang merupakan al-ismul a'zam. Dan yang paling kuatnya dua pendapat ini, yaitu al-hayyu al-qayyum dan lafzul jalalah Allah. Tapi ketika mau ditarjih dari kedua pendapat ini, yang rajih mana? Lafzul jalalah Allah, itulah al-ismul a'zam. Naam. Tayyib, wallahu ta'ala alam. Dan ini yang dirajihkan oleh Syekhuna Yahya hafizahullah ta'ala, demikian pula Syekhuna Muhammad ibn Hizam waffaqahullah ta'ala. Naktahi bihadza, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta